ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Allahu Akbar. Itu dibelah di situ. Amma yatasaalun sampai kepada Baduku adaban Baduku falan nazidakum illa adaba. Allahu Akbar. Tapi lebih Allah sama sikit. Innal muttaqina mafaza. Allahu Akbar. Nanti kita orang balik daripada innal muttaqin supaya penghujungnya itu jangan cerita neraka. Yang paling pelik lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahu Akbar. Kan ada dalil. Kita tak yang pelik tadi itu. Maka kedua, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Mana dalilnya? Nabi kita pernah baca surah Al-A'raf dan Nabi kita penggal dua untuk pada 2 rakaat. Jadi tepatnya untuk memenggal duanya aja. Tapi kalau dengan surahnya tidak tepat. 7 menit. Silakan. Maka pandangan Imam Ahlussunnah wal Jamaah kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi mungkin lebih selamatnya dengan yang seumpama kita dengan kita tafwid dan juga kita taslim saja tentang 2 orang tokoh besar ini. Tapi kalau kita terbawa-bawa dan kita membaca aqwal daripada para ulama kita, kalau anta kita semuanya meyakini bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah dengan Imam Ibnu Qayyim itu bukan Nabi Tanasub dan juga tidak masuk, kita akan boleh terima kesalahan atau juga pendapat mereka yang berbeda dengan pendapat jumhur. Tapi macam mana pun pendapat daripada Imam Ibnu Taimiyah yang dinukil atau yang berbeda dengan pendapat jumhur itu ala asas al-ijtihad. Beliau punya ijtihad tersendiri, tapi ijtihad yang mengelirukan atau juga ijtihad yang tidak senada atau tidak sama dengan pandangan daripada jumhur ulama. Kemudian kalau dalam bab hukum hakam fikih insyaallah tidak ada masalah. Jadi seperti Imam Zahabi cukup menazumi guru beliau Imam Ibnu Taimiyah. Jadi dengan sandungan dan mengajar yang tidak ada tandingannya. Tapi kalau dalam bab akidah aku tidak bersama beliau. Itu Imam Zahabi salah satu daripada ulama besar dalam mazhab. Yang lain, dalam mendidik isteri atau menasihati isteri yang memarahi itu waktu sesuai antara memberi nasihat atau kata sehingga kita mengulangkan dan seterusnya juga mengikut kalau dulu dan selepas itu kalau masih tidak berkesan atau membawa nasihat. Susah lah masalah dengan mendidik istri, susah buatnya memang masalah betul lah. Jadi permasalahannya bukan kita takut bini, tapi bini berani dengan kita. Itu hakikatnya sebenarnya bukan takut dengan istri. Kita tidak takut dengan istri, tapi istri kita berani dan tidak takut dengan kita. Itu sudah masalah satu. Maka pada saat kita nasihati memang insya Allah tidak jauh beda pendapatnya. Jadi satu, sejauh mana dulu pendapatan dan pengamatan istri tentang kita, dan juga sejauh mana pengamatan dan penghargaannya kalau kita berilmu, kalau kita ulama, kalau kita ahli, kalau kita bapak atau kiai, sejauh mana penghargaannya kepada ilmu dan ulama. Itu sangat menentukan dengan segala-galanya dalam kehidupan umat. Kalau dengan pandangan sinisnya kepada ilmu dan ulama, sealim apapun kita tidak akan dihargai. Itu satu masalah. Kemudian yang kedua,
Kadang-kadang ada dengan sebagian istri, ini tidak harga mati. Kadang-kadang ada sebagian semacam itu tak mau dengar kalau kita yang bernasihat. Dia lebih terpanggil kalau dinasihati oleh orang lain. Kalau orang yang memberikan panduan pada simak, yang simak. Kalau pada saat orang lain yang bernasihat, pada waktu dia hadir pengajian, Ustaz Hajri yang cerita tentang apakah bakti, takwa, apakah akan lebih berkesan ketimbang kalau kita yang menasihat. Nah, abang nih minta dihargainya jadi cakap. Jadi dianggap kita ada kepentingan kalau kita bercakap masa itu. Berbanding kalau pada saat dia dapat ilmu daripada orang lain. Di antaranya itu dikatakan Imam Ahmash. Imam Ahmad tuh ya Allah habis-habisan menasihati istri, dibimbing, dinasihati, diberikan pedoman hidup, diberikan pencerahan, tetap tak percaya. Tidak ada, saya abang cakap abang tak ada, tak betul ya abang. Imam Ahmad dia ulama besar, bukan ulama kecil, ulama besar. Tapi pada saat nanti dengar Abu Halimah ceramah, langsung diterima, secara spontan diterima. Padahal isinya sama dan bedanya, tapi pecahnya dengan orang lain. Ada juga perempuan semacam. Jadi ala kulli hal untuk masalah perempuan susah dengan jawabannya. Tapi kita katakan kalau kamu berusaha untuk membetulkan yang bengkoknya itu mesti akan patah. Jadi pada amnya semua perempuan itu Allah ciptakan daripada dir'on, daripada delek, daripada tulang rusuk, dan yang paling bengkok daripada tulang rusuk itu adalah yang paling di atas. Kalau kamu berupaya untuk meluruskannya, maka akan putuslah hubunganmu. Tapi kalau seandainya Anda restu, maka Anda akan menggaulnya dengan kebengkokan yang ada pada diri. Jadi antara satu dengan yang lain jelas tidak sama. Kita lihat suasana, lihat kondisi, lihat keadaan, bagaimana yang lebih munasabahnya. Tapi saya rasa antara pendidikan dengan pendidikan itu memang tidak sama. Kalau pendidikan Indonesia dengan pendidikan di sini jauh berbeda. Apa di antara daripada perbedaannya? Kita didikan kita di sini sejak daripada kecil, yang dengan kita didik ala satu cara atau dengan satu mentalitas atau dengan cara gaya hidup. Yang kalau di sana tentang santri atau pelajar. Dengan cerita ini sudah pernah saya ceritakan. Santri diangkat oleh orang tuanya kepada anak ke Bogor. Pesan dari para orang tuanya, Yai, ini anak saya tolong didikkan, tolong bagikan dia nasihat, bimbingan dan panduan. Kalau memang perlu dipukul pun pukulkan saja. Kalau perlu ditakdibkan saja. Kalau saatnya sampai kalau kiai pukul sampai mati sekalipun, kami hanya minta satu saja, tolong antarkan jenazahnya. Kita di sini coba kalau dengan guru, dengan cikgu, kibai maksudnya pukul, datang orang tuanya. Itu yang anak-anak berbedanya di situ. Jadi yang akhirnya tuh sampai terbawa pada kuliah masa, dia report polis, laporkan sana sini apa segala macam. Tuh kalau di sana udah sampai nawatana. Jadi kata Nabiullah Isa alaihissalam itu dalam ajaran kitab Injil, kalau pada saat kamu dipukul di sebelah kananmu, di sini bagikan sebelah kiri Anda untuk dia pukul kembali supaya lengkap dengan pukulannya. Sini tak boleh. Jadi kita tuh mana anak pada kali pertama mendengar ada tuh dengan memang tuh agak lebih sedikit lah. Anak tuan guru nek siapa? Yang Nek Adli pada saat dia pukul, tapi itu memang dengan kursi. Kalau dengan rotan oke lah, tapi dia pukul kursi diangkat kan kena tahanan. Marah itu kena pukulan dolar. Sepatutnya seperti tadi. Ini kita serahkan diri kita. Sejak daripada zaman Khulafaur Rasyidun, yang pada satu guru didik, ta'dib, ta'zir anak daripada khulafa, anak daripada khalifah, itu justru dengan khalifah merasa berterima kasih sekali. Anak tidak hadir salat jamaah, langsung digodol perintah daripada tuanya, tuh guru godol rambutnya, jangan gara-gara rambut yang tidak salat berjamaah. Itu dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Amin Ma'mun dengan guru ta'dib beliau. Maka pada saat guru tadi itu datang menghadap tuan khalifah, jadi kata tuanku, siapa orang yang paling mulia? Ya tentu tuanku lah yang dipertuan aku. Dan kata beliau, yang paling mulia itu adalah seseorang yang dua putra mahkotaku, dua anakku Amin Ma'mun merebutkan siapa yang akan membetulkan atau menyerahkan selepa, mengangkatkan selepa daripada gurunya.
Sehingga pada masa mereka bertengkar, yang pada akhirnya akur, kamu pegang satu, aku pegang satu. Kamu letakkan yang kanan, aku letakkan yang kiri. Itu orang yang paling mulia. Kita tak boleh macam itu. Jadi kalau sudah pada bab ta'dib, cikgu tak apa, didik anak saya, didikan saja. Tapi kalau untuk urusan sampai di rotan, sampai di ta'dib macam itu, di orang tuanya keberatan. Itu demikian. Beda. Tapi di Indonesia pun tidak semuanya semacam itu. Ada daerah-daerah tertentu. Tapi kalau untuk merotan, memukul pas segala macam itu, insya Allah perwakilannya tidak keberatan. Bahkan ada dengan sebagian, saya masih ingat didikan daripada orang-orang kita dahulu. Kalau anak lapor sama orang tua, aku dipukul sama cikgu, datang ke rumah kena tumpuk. Berarti kamu kurang asam dengan tubuh kamu. Bukan diambilkan hati. Kita sekarang kita lawan cikgu. Apa cikgu? Enggak. Itu anak ditadib kembali, dipukul kembali. Kenapa? Karena satu mengadukan tentang tuh guru dia, kemudian yang kedua, kalau sampai cikgu dia pukul macam itu, berarti memang dia bermasalah. Maka untuk kelengkapan pukulan cikgu tadi itu di rumah, Anda tak dari cerita tentang kejadian di sekolah. Sebab kalau nanti diceritakan tentang kejadian di sekolah, nanti akan ditambahkan kembali oleh orang tuanya. Tidaknya. Tapi kalau pada saat orang tuanya datang, Anda masih ingat masa kecil, bawa besikal, sekolah, sanawiyah itu selepas sekolah rendah, terus sekolah menengah. Bawa besikal, terus ada anak menyeberang jalan, bukan saya yang menabrak, bukan saya yang melanggar, dia yang melanggar. Sepeda satu jatuh, lari orang tuanya sudah siap-siap mau nempeleng, tapi itu gelincir kakinya jatuh. Kayaknya dia taubat, ada kerambakan apa? Kalau terpelanting anak, lari. Memang butuh anak nempeleng bahasa sana. Bahasa sini nak apa? Memang betul-betul nak tampar pada itu dengan emosinya. Tapi Allah tak takdir pada masa lari tergelincir kaki dan terjatuh dia di situ. Alhamdulillah. Itu perbedaannya bang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita pandai-pandai memilih dan memilah waktu ucapan nasihat. Sebab antara istri dengan istri ada yang cepat tersinggung, ada yang kadang-kadang dengan bahasa kasar, misalnya seperti di Medan. Di Medan kalau dikatakan kata bapak pun orang tak tersinggung. Kalau kita lagi marah-marah pun rasa seperti dinasihati. Di 1 menit saja besok dan baliknya lagi sudah ada aja. Berantam, bahasa berantam. Santri saya di Bogor dikejar sama warga. Pada saat diselidiki, kenapa? Datang polis. Pada masa didamaikan, apa masalah? Jadi kata si yang warga luar tadi itu, yang abahnya datang mengejar santri, katanya tuh santri nak tampar dia. Jadi kata santri saya tidak tampar, saya sangat baru begitu aja, tak kena pun, baru cadangan, nak pelek dia. Jadi kata polis tadi itu, ini karena kita beda adat istiadat. Kalau ikut bahasa Sunda begitu, itu sudah tampar. Belum sampai lagi, baru itu sudah nampar mananya. Padahal belum sampai. Nah, itu budaya Sunda. Budaya Medan, kalau kita marah seperti apapun sama orang itu, dia merasa seperti masih dinasihati dengan lembut. Beda kan? Beda seperti itulah. Nah, begitulah juga dengan keadaan pasangan kita masing-masing. Wabillahi taufiq, sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wasallam. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.
Oh, gitu.